Hola a todos, soy Pamela de Asian Boss. Con la llegada del COVID-19, las tasas de desempleo han aumentado en todo el mundo y muchos países buscan formas de revivir sus mercados laborales. Indonesia recientemente presentó la ley Omnibus, o de creación de empleos, la cual flexibiliza 79 leyes relacionadas al comercio, empleo y medio ambiente, para así atraer más inversión extranjera y por ende crear nuevos empleos. Pero entonces, ¿por qué esta ley que pareciera tener buenas intenciones ha desencadenado diversas protestas a nivel nacional, a tal punto que el gobierno está utilizando fuerza policial? Para conocer ambos lados de la historia, fuimos a Yakarta a hablar con los protestantes y los simpatizantes de esta ley. Pero antes, no olvides suscribirte a Asian Boss Español y activar las notificaciones. Y ahora, vamos a Yakarta. Bapak udah pernah dengar dengan Undang-Undang RUU Cipta Kerja dan Omnibus Law? Ya, sudah pernah. Pernah sih, banyak dibahas di media itu, sampai yang ribut-ribut itu pernah. Bisa Mas jelaskan nggak secara singkat apa itu Omnibus Law kepada penonton kami? Di situ kan macam-macam tuh isinya. Ada soal cipta kerja, ada soal tanah, pertanahan, ada soal energi gitu-gitu sih. Kalau sepengetahuan saya ya, Omnibus Law ini untuk mendatangkan investor-investor di Indonesia ya. Ketika investasi digenjot dan juga sejumlah regulasi dipersingkat, maka harapannya adalah banyak usaha-usaha baru, pengusaha baru, dan itu jadi menciptakan lapangan kerja baru tentunya. Tapi ketika pertama Mbak sendiri mendengar tentang undang-undang ini tuh reaksi Mbak pertama kali itu seperti apa? Sebenarnya untuk reaksi saya sih merasa wah, karena pemerintah memfokuskan kepada ekonomi maupun investasi yang dimana tujuannya ingin meningkatkan taraf ekonomi kita kan. Tetapi saat dilihat lagi bahwa banyak sekali di masyarakat itu menuai pertentangan. Kenapa mereka itu orang-orang tersebut protes? Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Ya, alasan klasik katanya untuk memudahkan investasi, menciptakan banyak lapangan kerja, ya kan? Dan mengundang investor masuk. Tapi faktanya hari ini enggak juga. PHK terjadi di mana-mana, ya kan? Pengangguran semakin banyak. Belum lagi persoalan COVID juga enggak selesai-selesai. Di dalam undang-undang itu pertama melegalkan tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua adalah status hubungan kerja outsourcing PKWT. Itu bisa saja seumur hidup berlaku bagi pekerja. Kemudian hak cuti, cuti melahirkan, cuti haid itu banyak yang dihilangkan. Kemudian terkait masalah upah UMK, upah minimum kabupaten, upah minimum sektor kabupaten itu dihilangkan. Untuk UMSK sektor 3 otomotif sama elektro khususnya Jawa Barat itu sekarang 49. Ya, seperti misalkan nanti gaji mengarah gaji UMP seperti Jawa Barat. Jawa Barat itu UMP-nya 1.800.000. Jadi 1.800.000 itu nanti dibagi 30 hari. Nah, ketemu angka misalkan 1.800.000 ketemunya 18.000. Per jam kita seperti itu 18.000. Menurut Ibu, bagaimana undang-undang ini secara pribadi akan mempengaruhi kehidupan Ibu dan orang-orang di sekitar Ibu? Sangat berpengaruh sekali, terutama kehidupan di sekitar saya, begitu ya. Kita mayoritas karyawan tetap begitu ya, yang sudah puluhan tahun kita bekerja. Kalau nanti undang-undang Omnibus Law tidak bisa dicabut ya, itu akan dampaknya seperti kita di PHK tidak akan dapat pesangon, seperti itu. Jadi perlu saya tegaskan bahwa pemerintah harus terlebih dahulu lebih fokus untuk menangani COVID-19. Karena lahirnya COVID-19 atau hadirnya pandemi hari ini itu buruh-buruh itu dipecat dari pekerjaannya karena banyak pelanggan yang tidak datang untuk bagaimana mengonsumsi hasil produk itu karena kekurangan pendapatan. Nah, kenapa sampai pemerintah itu berusaha untuk mengeluarkan Omnibus Law di saat-saat pandemi hari ini? Masyarakat sedang ketakutan, tapi pemerintah di saat-saat seperti ini memanfaatkan momen ini
untuk bagaimana memperlancar kepentingan mereka. Kalau dari pendapat Mas pribadi, apa sih maksud dari pemerintah Indonesia di balik undang-undang ini? Maksudnya baik, dia untuk buat kita investor-investor luar biar bisa menanamkan sahamnya kembali dan membuat kita untuk menciptakan tenaga kerja buat negara kita sendiri. Kalau sebelum ada Omnibus Law itu pengangguran banyak. Kalau setelah ada Omnibus Law kita menciptakan lapangan kerja sendiri buat negara kita, warga negara kita, dan kita membuat investor asing bisa menanamkan saham kembali dengan izin usaha yang mudah dan kita tidak perlu biaya kos yang besar. Karena kita banyakkan investor-investor luar banyakkan sekarang menanam saham kan jujur ya di Indonesia itu untuk izin usahanya susah. Terus untuk tingkat itunya biayanya lebih besar dibandingkan negara lain. Contoh kita banyak investor kita banyak lari ke Vietnam karena biayanya lebih kosnya lebih murah. Sebenarnya kan simbiosis gitu, dari sisi kita untung, dari sisi investor juga untung. Nggak mungkin investor itu tidak membuat suatu studi kelayakan untuk menanamkan investasinya. Yang Bapak tahu investor dari negara mana atau apa gitu? China ya yang banyak, atau Jepang atau Korea. Yang jelas sih China ya, ada beberapa perusahaan yang sudah mulai invest kalau nggak salah di Jawa Tengah. Gitu. Bapak tahu nggak itu mereka investasi di industri apa? Kalau nggak salah elektronik, tekstil, dan beberapa gitu ya, mungkin kayak baja juga ya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri tuh undang-undang ini akan memiliki dampak yang diinginkan oleh pemerintah nggak sih? Saya pikir tidak mungkin, tidak akan pernah mencapai target. Karena iklim ini semakin tidak kondusif karena masifnya juga perlawanan yang dilakukan oleh teman-teman buruh, mahasiswa, dan elemen rakyat lainnya. Jadi otomatis tidak akan kondusif. Terus menurut Mas, mengapa mereka menentang mengapa mereka menentang undang-undang ini? Karena mungkin dia tidak mengetahui seluruh isinya atau sebagian dari isinya, karena banyak kan isinya itu diselewengkan atau dihoakan oleh masyarakat hingga menyebabkan kita tidak berpihak. Seperti saya awalnya tidak setuju, tapi setelah kita mengetahui sebagian isinya, kita bisa tahu itu mendukung untuk pembangunan negara Indonesia. Nah, tadi kan kami juga udah menginterview beberapa orang yang lain dan mereka ada yang setuju dengan hukum Omnibus Law ini, undang-undang ini. Mereka bilang kayak sebenarnya maksud pemerintah itu baik untuk rakyatnya. Terus mereka bilang tuh pemerintah nggak mungkin menyusahkan rakyatnya. Terus mereka bilang yang protes itu seperti mungkin mereka kurang memahami dan membaca undang-undangnya lagi. Pendapat kalian berdua tentang hal tersebut seperti gimana? Kalau dibilang seperti itu, saya rasa itu balik lagi kebebasan berpendapat dari seseorang. Lagi-lagi mungkin bagi segelintir pihak itu mungkin pertama belum merasakan dampaknya karena mungkin mereka berasal dari kalangan yang memang dikatakan mampu. Kalau boleh saya bertanya, Bapak ini profesinya sebagai apa atau Bapak bekerja di industri apa? Saya di industri keuangan. Menurut Bapak sendiri, bagaimana undang-undang ini tuh secara pribadi akan mempengaruhi diri Bapak sendiri dan orang di sekitar Bapak? Ya pasti buat saya berpengaruh juga kan, apalagi ini lebih ke angkatan kerja sih sebetulnya ya. Kalau saya kan udah lewat angkatan kerja gitu loh. Tapi kalau itu semua berjalan baik juga nanti imbasnya adalah ke mayoritas rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan kita juga sih gitu loh. Berarti Bapak memiliki pendapat kalau dampak yang akan diterima Bapak adalah ya dampak yang positif gitu? Positif ya, kita optimis saja positif. Semua maksudnya baik dari pemerintah. Kalau dari saya, perlunya pemerintah untuk menangani dulu COVID-19. Karena saat ini yang menyebabkan perekonomian kita lumpuh itu karena COVID-19 ini, pandemi hari ini. Nah, usulan saya agar supaya pemerintah itu harus mengambil alih segala bentuk investasi, baik itu pertambangan. Jangan biarkan negeri kita ini diambil, kekayaan negeri kita ini diambil alih oleh luar negeri. Bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia terhadap protes ini menurut kalian? Kalau dari saya yang saya lihat ya melalui media itu terutama dari ayahanda kita Presiden itu belum memberikan tanggapan apa-apa, belum memberikan respon terhadap kita, masih diam ya. Janganlah memaksakan kehendak undang-undang Omnibus Law ini tetap dipaksakan menjadi undang-undang dengan menggunakan tangan-tangan TNI Polri untuk berhadapan-hadapan dengan rakyat Indonesia. Mereka juga rakyat Indonesia. Sangat tidak bijaksana lah ketika banyak elemen masyarakat menolak undang-undang ini, Anda benturkan dengan aparat. Dalam artian begini,
jangan dibungkam, aparat jangan represif, itu penting banget. Karena gini loh, walaupun diri gue pro Omnibus Law, gue nggak setuju yang namanya banyak aktivis yang ditangkepin. Apakah menurut Bapak undang-undang ini tuh harus direvisi lebih lanjut lagi? Bukan direvisi, dicabut, dibatalkan. Dicabut dan dibatalkan. Menurut saya sebagaimana adanya dulu. Nanti kalau memang perlu ada perbaikan, tapi rasanya kalau ada perubahan juga perubahan yang minor. Tetap direvisi sih, karena di beberapa poin itu juga ada yang merugikan juga, ada yang ya pokoknya harus ada yang tetap direvisi ya, biar semuanya juga menguntungkan deh bagi semua. Boleh diminta detailnya? Kalau di perbandingan sekarang sama sebelumnya ya, kalau sebelumnya kan kalau kita cuti kan oke aja ya, maksudnya ya kita boleh mengajukan hak cuti, misalnya kayak tadi yang saya jelaskan yang kayak kalau misal wanita hamil boleh cuti melahirkan. Terus juga kalau misalnya sekarang itu kan katanya kan ditiadakan atau mungkin dikurangi gitu, nah itu juga kita nggak setuju. Terus juga tentang upah per jam, yang dibayar per jam, dulu kan kita dibayar per hari atau per bulan. Nah kalau per jam ini emang sebelumnya juga ada pekerjaan yang per jam kayak part time atau freelancer itu per jam. Tapi kan katanya buat pekerja kayak kita nih, kayak pekerja kantoran juga bakal per jam juga gitu. Nah mungkin itu akan merugikan kita juga. Biasa nih kita nih yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh perubahan ini nih Mas. Apa yang ingin Mas katakan kepada pemerintah? Ya buat saya untuk pemerintah ke depannya kalau ingin bikin satu produk yang punya dampak ke masyarakat secara langsung seperti Omnibus Law, itu mungkin sedikit diperhatikanlah alur komunikasi publiknya gitu. Diajak pemerintah kan pasti punya media kan yang punya untuk ngeblas ini gitu. Dari awal rencana itu sudah diikut sertakan, sudah diberitakan atau bagaimanalah caranya gitu agar kita juga sebagai masyarakat tuh bisa menimbang dengan lebih cepat gitu. Tolong sekali lagi jika memang ingin mempersatukan ya, sekarang kan terlihat bahwa rakyat kita itu sudah terpecah belah, ibaratnya ya, sudah terpecah belah mulai dari tingkatan ekonomi dan yang lainnya. Nah, mohon kepada pemerintah untuk menggandeng lagi rakyatnya, mulai dari segala profesi ya, mulai dari buruh ataupun pegiat lingkungan ataupun pegiat hukum, jikalau ingin merencanakan ataupun mengusulkan ataupun menerbitkan suatu kebijakan ataupun undang-undang secara tertulis ya. Kalau dari saya cukup satu kalimat, dengarkan suara rakyat. Karena ketika pemerintah bisa mendengarkan suara rakyat, maka ke depannya negara Indonesia akan lebih maju dan lebih baik lagi.